Hati Hendrik terasa sakit. Dia mana mungkin tidak tahu jawabannya akan membuatnya tidak puas. Tapi dia bisa bertengkar dengan orang tuanya demi Darlene. Bahkan bisa putus hubungan dengan orang tuanya. Tapi malah tidak bisa mengirimkan orang tuanya ke penjara demi Darlene. Dan tidak mungkin membiarkan ayah yang membuatnya bangga itu meminta maaf pada Darlene. Dia adalah kebanggaannya seumur hidup. Hendrik menyentuh wajahnya dan berkata, "Darlene, aku tahu masalah ini adalah salahku, tapi aku benar-benar tidak bisa melakukan apapun. Kamu sangat penting untukku, dia juga sangat penting untukku. Aku bisa membayarmu dengan cara lain. Kedepannya, tidak peduli apa yang kamu inginkan, asalkan aku bisa melakukannya, aku akan membuatmu puas." "Jika dia begitu penting, jadi kenapa kamu masih bersama denganku?" Kata Darlene langsung berkata seperti itu. Suaranya terdengar tajam, langsung menutup mata, menghilangkan pemikiran ini, lalu berkata lagi pada Hendrik. "Hendrik, aku tahu hubunganmu dan dia sangat erat. Dari kecil tumbuh besar bersama. Mungkin kalian juga pernah memiliki hubungan. Kalau benar-benar tidak bisa diputuskan, kalau begitu, kalian bersama saja. Aku tidak ingin menjadi orang yang merusak hubungan orang. Kehidupanku sudah memiliki banyak kesalahan. Masalah Jane sudah membuat dia sangat menyesal seumur hidup ini. Sekarang pembalasan Vera semakin membuatnya merasa seumur hidupnya ini sangat gagal. Apakah Tuhan sudah sedang menghukumnya? Apakah cerita ini seharusnya adalah mengenai Jane dan Jos? Vera dan Hendrik adalah pasangan yang sangat cocok. Dan dia adalah orang yang tidak ada di dalam cerita. Tidak hanya menghancurkan kehidupan mereka. Makanya dia menerima hukuman dari Tuhan. Apakah begitu? Hendrik mendengar ini sampai matanya menguap. Tapi juga menyadari kalau yang dikatakan Darlene adalah masalah Vera. Seketika mengerutkan dahi. "Darlene, apakah kamu salah paham?" "Aku tidak salah paham. Aku mengetahui semua ini dengan jelas," ucap Darlene. "Tapi luka di tubuhmu masih belum sembuh. Kenapa kamu berdiri di bawah sinar matahari?" Seorang pria mengerutkan dahi. Suara yang dingin membuat suhu langsung menurun. Memiringkan kepala, Jos tetap dengan pakaian hitamnya berdiri di tempat yang tidak jauh. Dengan mengerutkan dahi melihat mereka berdua. Darlene yang mengerti dirinya tentu menyadari rasa tidak senangnya. Menggerakkan bibir, Darlene maju dan menggenggam lengannya. "Ayo, kita pulang." "Darlene?" Hendrik dengan wajah yang buruk memanggilnya. Langkah kaki Darlene terhenti, tidak menghiraukannya. Hendrik tersenyum puas. Jadi, mengejar wanita harus menggunakan cara. Tetap kembali ke mansion. Kali ini Perlina tidak diusir keluar dan akhirnya memiliki kesempatan melihat mansion yang bagi orang-orang sangat misterius itu. Hal pertama yang dia rasakan adalah cukup besar. Kedua adalah cukup mewah. Setelah Perlina berkata, diam-diam menarik Darlene dan berbisik. "Jos benar-benar tidak merampok bank ya? Begitu kaya?" "Dengar-dengar adalah warisan. Untuk lebih jelasnya aku juga tidak jelas." Darlene dengan tidak fokus berkata pada Perlina. Mendengar itu Perlina mengerutkan dahi. "Kamu masih sedang memikirkan masalah Hendrik. Sebenarnya ada apa dengan kalian? Kenapa aku merasa seperti terjadi sesuatu hal yang tidak aku ketahui?" Darlene ragu sejenak, tiba-tiba berkata, "Kamu tahu orang-orang keluarga Hendrik. Apakah kamu pernah mendengar kalau Hendrik memiliki seorang calon istri?"
Perlina berpikir sejenak, tiba-tiba berkata, "Kalau calon istri tidak pernah mendengar, tapi ada seorang wanita yang sepertinya sangat disukai Nyonya Hi. Namanya Pera. Untuk lebih detailnya aku juga tidak jelas. Kamu tahu walaupun kakekku memiliki reputasi tinggi di mata orang-orang, tapi dia juga adalah orang-orang yang keluar dari militer. Tidak menyukai keluarga yang penuh komersial. Aku juga sangat jarang berhubungan dengan mereka. Selain itu, walaupun keluarga Hendrik adalah keluarga pengusaha yang kaya, tapi tetap berbeda dengan keluarga Perlina yang berasal dari pemerintahan. Sama sekali bukan orang yang sama. Tentu saja tidak jelas." Darlin menganggukkan kepala, tidak bertanya lagi. Tapi Perlina mana mungkin tidak jelas apa maksud dari ucapannya itu. Dia pun lanjut berkata, "Kenapa? Apakah di sisi Hendrik muncul tiba-tiba seorang wanita, calon istrinya?" Darlin menganggukkan kepala, mengelus luka yang ada di lengannya. "Apa?" Perlina dengan berlebihan menjerit, membuat orang-orang pun melihat ke arah mereka. Yos mengerutkan dahi. Derek dengan sepasang mata bulat melototi mereka. Darlin sedang ingin menjelaskan sesuatu, lalu melihat ibu Yos dengan elegan berjalan keluar. "Akhirnya sudah kembali, cepatlah masuk, makanan sudah siap." Ibu Yos tersenyum dengan antusias dan elegan. Darlin mengedipkan mata, tidak sempat ragu, dia sudah ditarik oleh ibu Yos ke dalam. "Yos mengatakan kamu masuk rumah sakit. Awalnya aku ingin pergi menjengukmu, tapi belakangan ini aku ada urusan, tidak bisa keluar rumah, jadi terus diundur. Untung saja kamu akhirnya sudah keluar dari rumah sakit." Ibu Yos menjelaskan. Darlin tersenyum, tidak begitu menghiraukan. Menurutnya, ibu Yos ini lebih manusiawi dari ibu Hendrik dan lebih memberikan kebebasan pada putranya. Makanya begitu sopan padanya. Tapi kalau mengatakan sangat menyukainya, dia juga tidak bisa merasakannya. Jadi, dia bisa membedakan apakah ini adalah kata rendah hati atau tidak. Kalau ibu Yos mengetahui apa yang dia pikirkan, mungkin akan menjerit memfitnah. Dia benar-benar tidak bisa keluar rumah. Beberapa hari ini tidak tahu siapa yang menyebarkan informasi dia datang ke kota Leidong. Seharian tidak tahu berapa banyak orang yang memohon untuk bertemu. Dia yang tidak sabar, akhirnya memilih untuk menggunakan sakit sebagai alasannya. Sama sekali tidak keluar. Oh iya, masalah operasi Derek, orang di sana sudah mulai melakukan rencana. Hanya saja Derek itu terlalu kurus, perlu menggendutkannya dulu. Setelah itu baru bisa memulai. Saat makan, ibu Yos terus mengupas udang untuk Derek, lalu menjelaskan kondisi kesehatan Derek pada Darlin. Ibu Yos sudah menjadi ibu, tentu saja tahu apa yang paling dia khawatirkan. Sesuai dugaan, mata Darlin bersinar dan sangat tertarik. Mereka berdua terus berbincang. Darlin bahkan ingin melihat hasil pemeriksaan Derek setiap hari secara detail. Yos duduk di samping, sama sekali tidak banyak berbicara. Kadang-kadang akan memberikan udang yang sudah dia kupas ke mangkuknya. Dia juga tidak menyadarinya. Tapi Perlina yang datang numpang makan menggigit sumpit melihat keanehan ini. Oh ya Darlin, kapan sidang kasus Derek? Perlina melihat Yos sejenak. Yos mengerutkan dahi. Dan suasana yang ibu Yos bangun dalam seketika hancur. Darlin dengan canggung dan khawatir melihat Derek. Anak kecil sedang menundukkan kepala, tatapannya terlihat khawatir. Kelihatannya bimbingan keluarga Jasper
benar-benar buruk. Yos dengan dingin berkata. Wajah Perlina seketika memerah. Saat mengatakannya, dia juga tahu kalau ini tidak cocok. Tapi bukankah dia sudah menarik ucapannya kembali? Baiklah, ini adalah kesalahannya. Darlin batuk 2 kali dan menenangkan suasana. Darlin mengelus kepala Derek dengan tidak jelas berkata, harus tunggu sebentar lagi. Rasa ini tidak buruk, cobalah. Dia mengambil sayur dan menaruhnya ke mangkuk Perlina dengan canggung mengubah topik pembicaraan. Perlina membuka mulut, ingin mengatakan sesuatu. Akhirnya melihat tatapan Darlin dan akhirnya tidak mengatakan apapun lagi. Setelah makan, Yos ada urusan dan pergi ke ruang buku. Darlin mencari alasan membawa Perlina berkeliling di mansion dan membawanya pergi. Di sebuah sudut taman, Perlina bertanya, Darlin, sekarang kamu sudah seharusnya memberitahuku apa yang terjadi kan? Sekarang aku tidak mengetahui apapun, benar-benar canggung. Kenapa kamu bersama dengan Yos? Darlin menggigit bibir, ragu sejenak, lalu berbicara dengannya. Kalau mengatakan orang yang paling dia percayai di dunia ini, Perlina pasti berada di bagian depan. Jadi, calon istri Hendrik yang barusan kamu temui beberapa kali begitu kejam padamu? Perlina membuka matanya dengan lebar, dengan marah dan merasa tidak adil. Pria benar-benar bertemu satu mencintai satu. Aku masih mengira Yos adalah lubang besar. Tidak menduga Hendrik juga begitu. Juga tidak harus menyalahkannya. Bukankah kamu sudah mengatakan tidak tahu masalah dia memiliki calon istri? Bagaimana kalau ini hanya karena orang tuanya yang menyukainya? Darlin menggerakkan bibir dan membalas Hendrik. Perlina menyindirnya. Kenapa kamu begitu gegabah? Bukankah kamu tidak menyukainya? Kenapa tiba-tiba mulai membelanya? Jangan-jangan karena waktu cinta bersemi benar-benar sudah tersentuh karena kelembutannya ya? Nadanya terdengar mengejek. Darlin dengan tidak berdaya menggelengkan kepala. Terharu. Apakah kamu mengerti kata terharu? Kalau ada pria yang begitu baik padamu, apakah kamu akan merasa terharu? Jadi, kamu memutuskan untuk menyerahkan dirimu sebagai imbalannya? Perlina mendekat dan mengedipkan mata pada Darlin. Darlin mendorongnya dengan satu tangan. Awalnya aku memutuskan untuk menikah dengan Hendrik. Kamu tidak tahu ya? Saat terjadi kecelakaan, kami bermaksud untuk mengurus surat pernikahan. Ibu Hendrik sakit dan saat telepon masuk, kami sudah berada di depan biro usaha sipil. Kelihatannya Tuhan tidak membantu keinginan orang. Jadi, karena sudah hancur, kamu terus bergelut dalam kehancuran. Kamu pun bermaksud untuk bergelut terus pada Yos, begitu? Perlina mendesah. Dalam hati merasa sedih untuk teman baiknya itu. Darlin dengan kesal meliriknya. Dalam hati sepertinya sangat kacau. Menundukkan kepala, menyodorkan tangan menggenggam selembar daun. Darlin pun berkata, sebenarnya sekarang aku juga tidak tahu harus bagaimana. Lina, hak asuh Derek. Sekarang aku juga tidak yakin. Walaupun dulu aku juga tidak benar-benar yakin, tapi ada Hendrik. Paling tidak akan masih bisa berharap. Namun sekarang, aku benar-benar merasa kemampuanku terbatas. Mungkin benar-benar harus meminta maaf pada Derek. Setiap kali melihatnya, sepertinya sudah bisa menduga perpisahan di masa depan. Ucap Darlin terlihat sedih.
Dia hampir bisa menduga saat itu dia pasti akan sangat sulit menerima hasil seperti ini. Sinar matahari yang hangat menyinarinya dan rambut panjangnya menyembunyikan sebuah bayangan. Bagaikan kabut yang ada di dalam hatinya tidak bisa menyebar. Perlina tidak tahu harus bagaimana menenangkannya. Dia benar-benar sangat mengerti betapa pentingnya Derek untuk Darlin. Tapi pria seperti Yos mana mungkin akan menyerah begitu saja. Selain itu, Derek juga benar-benar adalah putranya. Satu-satunya jalan hukum yang biasa diambil membandingkan syarat antara satu sama lain. Sepertinya kemungkinan menangnya akan semakin kecil. Mendesah, Perlina duduk di sisinya, membengkokkan bahunya. Terjadi hal yang tidak diduga, kamu tunggu saja. Aku pasti akan melihat sebenarnya datang dari mana pera ini. Begitu mudah, sudah begitu keji. Darlin membuka matanya dengan besar. Lina, kamu jangan asal berbuat ya. Tenang saja, aku bukan melakukan hal ini demimu, melainkan demi Hendrik. Perlina mengangkat alis. Tatapan Darlin semakin berhati-hati melihatnya. Melihat tatapan Darlin, Perlina tertegun. Di otaknya tiba-tiba muncul sebuah ide. Hampir tercekik karena ludahnya sendiri. Apa yang sedang kamu pikirkan? Aku sama sekali tidak memiliki maksud pada Hendrik. Maksudku adalah, bagaimanapun aku dan Hendrik adalah teman baik. Mana mungkin membiarkannya hancur begitu saja? Wanita ini begitu kejam. Sama sekali tidak pantas bersama dengan Hendrik, pria yang begitu lembut, kaya dan keren. Aku tidak saja tidak boleh membiarkan Hendrik jatuh ke tangan iblis. Darlin dengan berlebihan menepuk dadanya. Benar-benar mengejutkanku. Aku mengira kamu begitu suka berselingkuh. Barusan aku masih memikirkan apakah aku perlu memberitahukan masalah ini pada Tuan Jasper. Kenapa kamu mengungkitnya? Aku menyukai siapa adalah urusanku sendiri. Sama sekali tidak ada hubungan dengannya. Perlina menegakkan lehernya, wajahnya memerah. Walaupun dibunuh juga tidak akan mengakui hubungannya dengan Jasper. Darlin tersenyum, suasana hatinya pun membaik. Perlina juga tidak lama di sana. Setelah dia pergi, Darlin pun bermaksud untuk berbaring dan istirahat sejenak. Yos tidak tahu dari mana keluarnya. Tempat yang dia tinggal sekarang tetap adalah kamar yang dulu dia tinggali saat tinggal di mansion. Yos seharusnya sudah menyuruh orang membersihkannya. Semuanya sama sekali tidak ada perubahan. Ada masalah apa? Aku ingin istirahat. Darlin mengedipkan mata. Tangannya memegang baju gantinya setelah mandi. Tatapan Yos berpindah. Melihat sejenak. Sepertinya tatapannya terhenti sejenak di baju dalaman berwarna pink itu. Lalu menatap wajah Darlin. Ingin hak asuh Derek? Darlin tertegun. Wajahnya terlihat terkejut. Apakah kamu bersedia menyerah? Tidak. Satu kata seketika membuat tatapannya yang senang seketika lenyap. Tatapan Darlin berubah. Nadanya pun terdengar mengeluh. Apakah mempermainkanku sangat menyenangkan bagimu? Lumayan. Saat itu Yos berpikir sejenak lalu menganggukkan kepala. Darlin terdiam. Orang ini pasti ada penyakit. Kalau tidak ada urusan lain, aku sudah mau istirahat. Tuan Yos, tolong keluar ya. Nada Darlin terdengar marah. Tatapan gelap pria bergerak, menghampirinya dan langsung membuang baju yang ada di tangannya, melemparnya ke ranjang.
Warna-warni tersebar dari memberikan warna pada ranjang putih. Terlihat begitu indah. Kedua tangannya dengan kasar menarik orang, menekannya di ranjang, membungkukkan badan melihat Darlin. Menikah denganku, setiap hari kamu bisa bertemu dengan Derek dan tidak perlu mengkhawatirkan hal lain, ucap Yos. Tatapan Yos terlihat serius, sepertinya terlihat perasaan yang dalam, bahkan membuat hatinya merasa kacau. Namun karena terlalu sering berharap, atau karena akal sehat di otaknya lebih dominan, hanya beberapa detik Darlin sudah berhasil keluar dari ucapannya. Tangan kecil menyentuh dahi Yos. Darlin dengan heran berkata, "Tidak demam kan? Kenapa kamu asal berkata?" Wajah Yos menggelap, menggerakkan bibir tipis dan dengan marah berkata, "Darlin, tolong hormati sikapku yang serius ini." Darlin mengelus wajahnya, berpura-pura membuat wajahnya terlihat aneh. Dengan tatapan serius melihat, "Baiklah, ayo kita bicarakan dengan akal sehat." "Kenapa? Apanya yang kenapa?" Yos mengerutkan dahi, pertama kali mencurigai IQ-nya. Kalau tidak kenapa, tidak bisa mengikuti iramanya. Tidak, pasti karena pemikiran Darlin yang terlalu lari. Darlin menggerakkan bibir, tatapannya melayang, dengan gemetar berkata, "Kenapa tiba-tiba ingin menikah denganku?" "Yos, saat ini kamu sudah melupakan Jenmu, melupakan cinta pertamamu. Apakah aku bisa mengartikan kalau paling tidak di dalam hatimu Derek lebih penting darinya? Oleh karena itu, kamu menyerah dan ingin menikah denganku?" Nada Darlin terdengar dingin. Dia bukannya tidak pernah berharap mereka berdua bisa bersama, tapi semua itu adalah saat Jen belum kembali. Dan setelah Jen kembali, kalau saat itu Yos menolaknya, kalau saat itu mereka tidak kembali bersama, mungkin dia masih bisa memiliki sedikit harapan. Sayangnya, semua harapannya sudah lenyap karena sikapnya yang dingin itu. Yos mengangkat alis, tatapannya terlihat senang. Darlin masih peduli dengannya. "Darlin, aku ingat dulu saat di sekolah, kamu sepertinya adalah wanita idaman para pria kan?" Yos tiba-tiba mengungkit masalah yang sudah lama berlalu. Darlin menatapnya, merasa heran. Apa hubungannya dengan hal ini? Sepertinya sudah menyadari rasa heran di tatapannya. Yos berkata lagi, "Jadi, kenapa kamu begitu tidak percaya diri? Apakah aku tidak boleh karena menyukaimu, jatuh cinta padamu, makanya ingin menikah denganmu?" "Kamu, Yos, mana mungkin?" Darlin dengan terkejut berkata. Pria itu mendekat, tersenyum padanya. Melihat tatapan Darlin hanya terlihat terkejut dan menghindar, dia pun mendesah. Tatapannya terlihat berwarna, kegelisahannya pun terfokus pada satu titik. Yos dalam hati mendesah. Sudah berapa lama dia tidak menyentuh Darlin? Namun, menahan kekacauan hatinya sebelum Darlin menolak, dia perlahan menjauh. Namun malah mendekati telinganya. Dengan suara serak berkata, "Darlin, kamu mungkin tidak mengerti betapa menggodanya dirimu." Seketika langsung berdiri berkata pada wanita yang terlihat heran, "Sekarang hak pilih aku serahkan padamu. Ini juga adalah salah satunya kesempatan agar kamu bisa dekat dengan Derek. Kalau ada yang tidak kamu mengerti, aku persilahkan kamu datang mencariku malam ini." Darlin tertegun, bahkan tidak tahu kapan Yos pergi. Wajahnya terlihat merah. Dalam waktu yang lama masih belum mereda.
Apa maksud Yos ini?